akan menampilkan tentang tutorial cara membuat papan nilai dan tempat. Perkenalan dari saya, yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Aldi Nur Hudaya Suparman. Kemudian Saya Azmi Arifah dan teman saya. Nama saya Dewi Sukaisti. Nama saya Nuriana. Nama saya kami akan menampilkan tutorial tata cara pembuatan papan nilai dan tempat, yaitu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Nurhudaya Suparman. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan papan, nilai, dan tempat. Yang pertama yang harus kalian siapkan yaitu papan, nilai, dan tempatnya. Kemudian sedotan. Saya menggunakan warna ungu dan warna hijau. Warna ungu untuk menandakan puluhan, atau kalian bisa menggunakan warna-warna lain seperti kuning, merah, atau yang lain-lain. Dengan cara apa saja, yang penting murid mengerti. Oke, di sini saya menggunakan puluhan berwarna ungu dengan cara mengikatnya 10-10, dan puluhan dan satuan menggunakan warna hijau. Ini tidak perlu diikat, hanya satuan saja seperti warna hijau biasa. Kemudian caranya bagaimana? Langsung saja ke contoh soal. Bagaimana cara untuk menjumlahkan 56 dan 26? 56 ditambah 26. Yang pertama yang harus kalian lakukan, kita harus memisahkan bagaimana puluhan dan mana satuan. 56, 50 untuk puluhan dan 6 sebagai satuan. Kita yang pertama yaitu 56 dulu, kita uraikan. Kita masukkan 50 sedotan ke dalam kolom puluhan. 1 untuk 10, 20, 30, 40, 50. Dan untuk satuan kita masukkan 6. 6 sedotan berwarna hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puluhan 50 dan 6 satuan. Jadi semuanya 56. Kemudian ditambah 26. 20 kita masukkan di puluhan. 20 dan 6 juga dimasukkan ke dalam kolom satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu bagaimana cara menjumlahkannya? Menjumlahkannya yaitu kita turunkan ke bawah dan yang ini juga ke bawah. Catatan, untuk yang satuan jika sudah mencapai 10, kita bisa pindahkan langsung ke atas dengan cara menyimpannya. Jadi bisa dibilang penjumlahan untuk satuan yang melebihi 10 itu disebut dengan cara menyimpan. Jadi penjumlahan dengan cara menyimpan. Contohnya soal seperti ini, 56 ditambah 26. Satuannya 6 dan 6. Kita masukkan 6 ditambah 6 menjadi 12. Kita gabungkan. Di sini ada 12. Di sini ada 12. Kita masukkan 2 ke dalam sini, ke bawah, ke kolom satuan. Dan 10 kita masukkan di kolom yang atas. Kemudian kita hitung. Di sini 10, di tadi yang ini 5, ini yang tadi 5, 50. 10 ditambah 50 menjadi 60. Kemudian ditambah lagi 20 menjadi 80. Kita gabungkan dan masukkan ke sini. 3, 4, 5, 6, 7,
Jadi hasilnya adalah 82. 80 puluhan dan 2 sebagai satuan. Oke. Kemudian soal yang kedua, contoh soal yang kedua, yaitu ini tentang pengurangan ya. Kita bisa lihat lambang di sini adalah pengurangan. Contoh soalnya yaitu 62 dikurangi 16. 60 sebagai puluhan dan 2 sebagai satuan. Kita letakkan lagi 60 di kolom puluhan. 2, 3, 4, 5, 6. 60 2 sebagai satuan. Dikurangi oleh 16. 1 untuk 10 ya. 10 dan 6. 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 untuk satuan, untuk puluhan, dan 6 sebagai satuan. Caranya bagaimana? Di sini diterangkan bahwa kita lihat ini 2 tidak bisa dikurangi oleh 6. Tidak bisa dikurangi dengan 6. 2 tidak bisa dikurangi dengan 6. Bagaimana caranya? Dengan cara kita pinjam kepada puluhan. Meminjam kepada puluhan. Kita pinjam 10 ke satuankan. Jadi kita memasukkan 10 ke dalam 2. Jadi yang di satuan ini adalah 12. Bisakah sekarang 12 dikurangi 6? Jawabannya bisa. 6, 12. Dengan cara bagaimana kita menguranginya? Dengan cara masing-masing kita ambil 6. Di sini 6, otomatis habis ya. Di sini kita ambil 6. Di sini juga kita ambil 6. Sisanya 4. Dan sisanya juga kita turunkan ke bawah. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti hasil pengurangan antara 12 dikurang 6 adalah 6. Kemudian setelah itu kita beralih ke puluhan dengan cara mengambilnya lagi. Kalau pengurangan itu diambil, kita ambil ini satu ikat yaitu 10 ya. Di sini juga kita ambil 10. Kita simpan dan kita turunkan sisanya. Kita hitung 10, 20, 30, 40. Jadi di sini terdapat puluhan yaitu 40 dan di sini satuan itu berjumlah 6. Jika ditambahkan menjadi 46. Alhamdulillah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa belajar dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Nurhudaya Suparman. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mudah untuk mengalihkan suatu perkalian menggunakan stik es krim. Langsung saja. Di sini saya menggunakan stik es krim 3 warna. Yang pertama yaitu
stik es krim berwarna merah, melambangkan ratusan. Kemudian, dan ditulis dengan huruf M di sini sebagai keterangan. Merah adalah ratusan. Kemudian menggunakan stik es krim warna kuning untuk melambangkan puluhan. Ditulis dengan huruf K. Kemudian yang ketiga adalah stik es krim berwarna original atau stik es krim biasa tanpa warna. Ditulis dengan huruf O menandakan satuan. Langsung saja kepada contoh soal. Soal yaitu 106 dikali 120. Untuk melambangkan ratusan, kita menggunakan warna stik es krim warna merah. Kita siapkan 100 warna 1 stik es krim. Kemudian puluhan tidak ada karena di sini 0. Kita gunakan langsung dengan satuan. Satuan itu berwarna original atau bisa disebutkan bahwa stik es krim biasa tanpa warna. Kita pasangnya secara vertikal atau tegak lurus ke atas. Kita pasang 100 ditambah 6, jadilah 106. Kemudian untuk mengalihkannya, kita akan menggunakan stik es krim berwarna merah. Cara meletakkannya yaitu dengan horizontal, secara horizontal, yaitu menyamping kanan kiri seperti ini. Ini warna merah untuk menandakan ratusan. 120 berarti yang harus kita tambahkan yaitu adalah 1 stik es krim warna merah dan 2 stik es krim berwarna kuning. Seperti ini. Kita simpan seperti itu. Lalu kita buat uraian dengan cara yang pertama, semua kalikan. Setiap titik pertemuan seperti ini. Ini bertemu dengan ini. Inilah yang dinamakan titik pertemuan. Yang ini, tengah-tengah ini, itu dinamakan titik pertemuan. Kita hitung ratusan dengan ratusan, ratusan dengan satuan, ratusan dengan puluhan, atau seterusnya. Yang pertama kita kalikan. Yang ini dulu. Yang pertama, baris yang atas. Yang baris yang atas kita kalikan, kita bereskan dulu semuanya. 100 dikali 100 menjadi 10.000. Yang ini ya, titik pertemuan yang pertama. Jadi 10.000. Menjadi 10.000. Kemudian titik pertemuan yang kedua. Ini ratusan dikali satuan. 100 dikali 1 menjadi 100. Kita tulis di bawah. Kemudian kita tulis lagi sama di sini. Ini 100 dikali 1. Ini sama 100 hasilnya. Ini 100, 100, 100, 100. Jumlahnya adalah 6 kali 100. 100, 100, 100, 100, 100.
Kemudian baris kedua kita uraikan juga titik pertemuan antara baris kedua, yaitu puluhan dengan ratusan. Ratusannya vertikal dan puluhannya horizontal. Yang pertama menjadi 100 vertikal dan 10 horizontal. 100 dikali 10 menjadi 1000. Lanjutkan dengan yang ini. Ini 10, ini satuan. Ini puluhan, ini satuan. Kita titik pertemuannya yaitu adalah 10 dikali 1 menjadi 10. Sama, yang ini sama, semua sama. 10. Karena dikalikan dengan 1. Berjumlah 6 kali. Kemudian yang ketiga, itu berjumlah sama seperti yang ini. Karena puluhan bertemu ratusan dan puluhan bertemu satuan. Kemudian setelah diuraikan seperti ini sudah semuanya sudah. Kita lanjutkan dengan menjumlahkan semua. Semua ini dijumlahkan, semua dijumlahkan, semua dijumlahkan. Oke. Kosong kita turunkan, dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 10 turunkan, hasilnya 10.600. Kemudian yang ini kita turunkan juga, 0 semuanya 0 ditambahkan menjadi 0, tetap 0. 0 ditambah 1, 2 ditambah 1 ditambah 1 tambah 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60. Kemudian 10-nya kita turunkan. Hasilnya adalah 1060. Begitu juga dengan ini. Ini juga sama seperti yang tadi, tinggal menurunkan saja. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan menjumlahkan ini dengan ini dijumlahkan. Hasilnya ini juga dijumlahkan dengan yang ini. Jumlahkan juga. Bagaimana uraiannya? Selanjutnya 10.600 ditambah 1060 tambah 1060. Kita cek. Ya, betul. Kita tambahkan. 0 tambah 0 atau 0 tambah 0 jadi 0 tetap. 6 ditambah 0 tambah 6 6. 6 ditambah 6 12. Masukkan 2, ke ataskan 1. 1 ditambah 6 menjadi 7. 0 ditambah 1 1. 1 ditambah 1 jadi 2. Kemudian turunkan 1. Jadi hasilnya 12.720. Bagaimana cara mengeceknya? Kita cek dengan perkalian biasa. Bagaimana 106 dikali 120? Apakah akan hasilnya sama? Kalikan. 0 kali 6. 0. Semua kosong. 2 kali 6. Simpan di sini. 2 dikali 6. 12. Sini 1. 2 tambah 0.
kosong ditambah 1. Di sini kan 1. 2 kali 1 2. Kemudian yang ini kita uraikan. 1 kali 6 6. 1 kali 0 kali 0 0. 1 kali 1 1. Kemudian kita tambahkan 0 kita turunkan. 0 ditambah 2 hasilnya 2. 0 ditambah 1 jadi 1. Ditambah 6 jadi 7. 2 kita tambahkan 0 hasilnya 2. Kemudian 1 kita turunkan. Hasilnya sama. Ya, mungkin video untuk kali ini saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azmi Arifah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan papan nilai dan tempat. Sebagai keterangan, saya mempunyai beberapa warna. Di sini yang menjelaskan warna merah untuk ratusan, serta warna biru untuk puluhan, dan warna putih untuk satuan. Sebagai contoh, saya di sini mempunyai soal yaitu 60 ditambah 16. Nah, sebelumnya kita uraikan dulu 60-nya serta angka 16-nya. Nah, di sini saya ada mempunyai sedotan yang berwarna biru yang menandakan untuk puluhan. Kita isi di kolom puluhan. 1 2 3 4 5 6. Lalu kita uraikan angka 16-nya. Angka 16, 6-nya sebagai satuan dan 1 sebagai puluhan. Kita isi kolom satuannya dengan sedotan yang berwarna putih. 1 2 3 4 5 6. Lalu kita isi kolom puluhannya dengan angka 1. Setelah itu kita turunkan dan jumlahkan. Kita turunkan satuannya. 1 2 3 4 5 6. Setelah itu kita jumlahkan dulu, lalu turunkan. 60 ditambah 10. Kita ambil semuanya, lalu kita jumlahkan. 1 2 3 4 5 6 7. Kita simpan di kolom puluhan. 1 2 3 4 5 6 7. Di sini kita sudah mendapatkan jawabannya yaitu 76. Jadi kesimpulannya 60 ditambah 16 jadi. Selanjutnya di sini juga saya mempunyai contoh soal untuk soal pengurangan. Nah, contohnya yaitu 22 dikurangi 18. 22 dikurangi 18, kita uraikan dulu, kita isi kolom puluhannya dengan sedotan yang berjumlah 10. 10 20. Lalu kita isi juga kolom satuannya 20 dengan 2 sedotan. Setelahnya di bawahnya kita isi juga angka 18. 10 untuk puluhannya dan 8 untuk satuannya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita isi. Setelah itu kita mulai untuk
menghitungnya. 2 dikurangi 8, karena tidak bisa, maka kita pakai teknik meminjam. Meminjam kepada puluhan. Kita meminjam angka 10 kepada kita meminjam angka 10 kepada puluhan. Kita simpan angka 10 ini di kolom satuan. Setelah itu kita mulai untuk menghitungnya. 10 ditambah 2 jadi 12. Di sini kita punya 12 untuk di kolom satuannya. 12 dikurangi 8. Kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita simpan untuk sisanya di kolom satuan. Nah, untuk angka 8 ini kita ambil juga, lalu kita simpan. Setelah itu, kita mempunyai angka 10 di puluhan dan 10 juga di puluhan. 10 diambil, 10 dikurangi 10 jadinya habis. Nah, setelah itu kita di sini mempunyai 4 jumlah 4 sedotan. Nah, di kolom satuan. Setelah itu kita simpan dan turunkan. Jadi di sini kita dapat kesimpulan bahwa 22 dikurangi 18 itu hasilnya adalah 4. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini saya akan mencoba menyelesaikan soal perkalian menggunakan stik es krim. Sebagai keterangan, saya punya 3 nih warna stik es krim. Yang pertama yang original ini sebagai satuan, yang berwarna kuning ini sebagai puluhan, dan yang berwarna merah ini sebagai ratusan. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan soal perkalian. Di sini saya punya contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu 110 dikali 12. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Di sini kita ambil stik yang berwarna merah sebagai ratusan. Kita simpan. Lalu kita ambil stik yang berwarna kuning sebagai puluhan. Setelah itu kita ambil, untuk mengkalikannya kita ambil lagi stik yang berwarna kuning sebagai puluhan. Karena di sini 110 dikali 12, jadi saya ambil warna kuningnya 1 dan warna originalnya 2 sebagai satuan. Lalu bagaimana cara menjumlahkannya? Kita mulai untuk menyelesaikan soalnya. Di sini, nah selanjutnya kita coba menyelesaikan soal perkalian dengan cara mengkalikan setiap titik temu. Nah, di sini ada titik temu antara puluhan dengan ratusan. Nah, kita kalikan 10 dikali 100. Dikali 100 sama dengan 1000. Lalu kita kalikan juga 10 dikali 10 sama dengan 100. Setelah itu kita kalikan setiap titik temu yang ada di sini. Ini satuan dikali ratusan. 1 dikali 100 sama dengan 100. Lalu 1 dikali 10 sama dengan 10. Lalu 1 dikali 100 sama dengan 100.
Lalu 1 dikali 10 sama dengan 10. Setelah itu kita jumlahkan total semuanya. Lalu setelah itu kita totalkan semuanya. Satuannya kita totalkan, lalu puluhannya di sini 1 ditambah 1 jadi 2, lalu ratusannya 1, 2, 3, 300, lalu turunkan angka satunya. Jadi 110 dikali 12 sama dengan 1320. 9 ditambah 28. Kuning menunjukkan puluhan dan hijau satuan. 20 simpan di puluhan dan 9 simpan di sini jadi 29 ditambah 28, 20 disimpan di puluhan yang warna kuning dan 8 di sini. Ini ditambah sama yang bawah hingga 10 diikat dan disimpan di atas. Sisanya disimpan di bawah. Terus ini ditambahkan, simpan di sini dan hasilnya yaitu 57. 28 dikurangi 15. 40 kuning 8 dikurangi 15. Kita ambil 55. Sisanya turunin ke bawah. Ambil 10, ini 10 disimpan dan sisanya disimpan di bawah dan hasilnya 33. 5 dikali 5. Merah ratusan, yang ori satuan. 105 dikali 5. 1, 2, 3, 4, 5. 100, 200, 300, 400, 500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi isinya 525. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nurliana. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan papan nilai dan tempat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu bahwa stik yang berwarna merah menyatakan ratusan, stik yang berwarna kuning menyatakan puluhan, dan stik yang berwarna hijau menyatakan satuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan. Soalnya 15 ditambah 13. Langsung saja. Kita langsung ke soal. Kita simpan 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, karena yang kuning puluhan, kita simpan di kantung yang puluhan. Ditambah satuannya 5, kita simpan di kantung satuan. Selanjutnya ditambah 13, 1, 2, 3, 4.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita simpan di bawahnya. Kemudian ditambah 3. Nah, karena penjumlahan, kita menjumlahkan dulu yang satuan. Kita ambil yang satuannya, kemudian simpan di sini. Selanjutnya kita ambil yang puluhan, kemudian simpan di sini. Selanjutnya kita ambil dua-duanya, kemudian kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Jadi hasilnya 15 ditambah 13 yaitu 28. Selanjutnya menggunakan metode pengurangan dengan teknik meminjam. Contoh soalnya 23 dikurangi 16. Langsung saja kita ambil 20 stik, masukkan ke sini. Satuannya 3. Kemudian dikurangi 16, kita ambil 10 stik, simpan di sini, dan satuannya 6. Nah, di sini kita langsung aja kurangi. Yang 3, karena 3 dikurangi 6 tidak bisa, maka dari itu yang 3 ini meminjam ke puluhan. Kita ambil 10, pindahkan ke sini. Kemudian kita kurangi. Jadi ini jumlahnya jadi 13. 13 dikurangi 6. Kita ambil di sini 6. Di sini juga 6. Kita simpan di sini. Kemudian yang ini juga kita ambil 10. Yang ini juga diambil. Simpan di sini. Maka ini simpan di sini sisanya. Kemudian kita hitung. Sisanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 23 dikurangi 16 hasilnya 7. Selanjutnya dengan menggunakan metode perkalian. Di sini saya berbeda. Di sini saya menggunakan dengan stik. Seperti tadi bahwa stik yang berwarna merah itu menyatakan ratusan, stik yang berwarna kuning menyatakan puluhan, dan stik yang berwarna original menyatakan satuan. Langsung saja di sini saya akan memberikan contoh soal yaitu 32 dikali 2. Langsung saja kita ambil yang kuningnya 3 yang menyatakan puluhan, satuannya 2, jadi 32. Kemudian dikalikan 2. Kita ambil dan simpan di atasnya. 2. Sebelumnya di sini saya kasih keterangan dulu bahwa stik kuning yang berpotongan dengan stik original menyatakan dikalikan 10. Kalau stik yang original berpotongan dengan original dikalikan 1. Kita langsung saja hitung. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6, karena berpotongan dengan stik kuning maka dikalikan 10. Jadi 6 dikali 10 hasilnya 60. Kemudian kita hitung yang stik yang berpotongan dengan stik original lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4, kita kalikan 1. 1 dikali 4 hasilnya 4. Berarti
Yang stick tadi, yang stick kuning berpotongan dengan stick original hasilnya 60. Dan stick yang original berpotongan dengan original hasilnya 4. Maka 60 ditambah 4 hasilnya 64. Jadi 32 dikali 2 hasilnya 64. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara penggunaan papan nilai dan tempat. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu. Sedotan yang berwarna merah mewakili bilangan ratusan, sedangkan sedotan yang kuning mewakili bilangan puluhan, sedangkan yang hijau mewakili bilangan satuan. Langsung saja ke soalnya ya. Di sini kita punya soal 35 ditambah 26. Kita akan menjawab dengan metode penjumlahan dengan teknik menyimpan. Langsung saja kita ambil sedotan kuning 3 buah. Kenapa diikat? Biar mudah. Jadi satu ikatnya tuh isinya 10. Jadi mewakili bilangan puluhan. 30. Terus kita ambil sedotan yang hijau 5. 1, 2, 3, 4, 5. Langsung saja kita simpan di sini. Sedotan berwarna hijau kita simpan di sini karena ini adalah tempat bilangan satuan. Sedangkan yang kuning kita simpan di sini karena ini adalah kolom tempat bilangan puluhan. Jadi 35 ditambah 26. Langsung saja kita ambil 2 ikat sedotan berwarna kuning 20. 6 sedotan berwarna hijau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langsung kita simpan di sini di kolom satuan. Sedangkan yang kuning kita simpan di sini. Langsung saja kita jumlahkan. Kita jumlahkan dulu yang satuan. Ambil semuanya yang warna hijau. Lalu kita hitung jumlahnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita ikat. Diikat karena bilangan satuannya sudah mencapai 10 ya. Nah, terus langsung saja ini simpan di sini dan yang satuan kita simpan di sini. Kenapa yang ini disimpan di sini? Karena satuan tadi jumlahnya sudah 10 dan sudah menjadi puluhan. Jadi kita simpan di kolom puluhan. Nah, inilah yang disebut penjumlahan dengan teknik menyimpan. Jadi sekarang kita tinggal jumlahkan semuanya. Karena di bawah sudah tidak ada lagi sedotan, kita turunkan saja yang di atas ke bawah. Nah, yang ini kita jumlahkan semuanya, kita ambil semuanya. Kemudian kita hitung ada berapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita simpan di hasil bawah di sini. Nah, di sini kita bisa lihat sedotannya, jumlah sedotannya ada 6, 60, yang puluhan dan satuan ada 1. Jadi kalau dijumlahkan ada 61. Jadi 35 ditambah 26 hasilnya 61. Sekarang kita akan menyelesaikan contoh soal dengan metode pengurangan tanpa meminjam. Di sini kita mempunyai contoh soal 32 dikurangi 10. Langsung saja kita ambil 3 ikat sedotan berwarna kuning, 1, 2, 3 dan 2 sedotan berwarna hijau, 1, 2. Langsung saja kita simpan di sini. Karena ini kolom satuan. Sedangkan yang kuning simpan di sini. Jadi kita bisa lihat di sini 32 dikurangi 10. Langsung saja kita ambil sedotan berwarna kuning, kita simpan di sini.
Kemudian kita langsung saja mengurangkannya ya. Ini disimpan ke bawah. Ini 30 dikurangi 10, 20. Jadi kita ambil di sini 1, di atas 1. Lalu kita turunkan ke bawah. Di sini kita bisa lihat ada 10, 20, 2. Jadi 32 dikurangi 10 hasilnya 22. Sekarang kita akan menyelesaikan contoh soal dengan metode perkalian. Di sini kita agak unik ya. Jadi kita pakai metode stick es krim. Seperti yang tadi hampir sama. Jadi stick es krim berwarna merah mewakili bilangan ratusan. Stick es krim yang kuning mewakili bilangan puluhan. Sedangkan stick yang original mewakili bilangan satuan. Di sini kita mempunyai contoh soal 32 dikali 5. 32, 30-nya puluhan, jadi kita ambil yang warna kuning berjumlah 3. 10, 20, 30. Dan 2 satuan. Jadi kita ambil yang original. Simpan di sampingnya. Nah, ini bisa dilihat ini jumlahnya 32 dikali 5 satuan. Jadi kita ambil stick es krim yang original jumlahnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita simpan di atasnya ini. Lalu kita mulai menghitung ya. Stick yang kuning bernilai puluhan dan stick yang putih bernilai satuan. Jadi perpotongan stick yang berwarna kuning dan yang berwarna putih kita kalikan, berarti 10 dikali 1. Karena ini kuning sama putih, jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Jadi stick es krim yang kuning dan yang putih berpotongan ada 150. Sedangkan yang putih kita hitung ya. Karena ini perpotongan stick original dengan stick original, jadi kita hitung 1. Di sini kita lihat ada berapa perpotongan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini terlihat bahwa stick original perpotongannya dengan stick original ada 10. Jadi sekarang kita tinggal jumlahkan. Tadi perpotongan stick kuning dan stick putih jumlahnya ada 150, sedangkan perpotongan stick putih dengan stick putih ada 10. Jadi kita jumlahkan 150 ditambah 10 hasilnya 160. Jadi 32 dikali 5 hasilnya 160. Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan papan nilai dan tempat. Papan nilai dan tempat hanya bisa digunakan untuk soal penjumlahan dan juga untuk soal pengurangan saja. Sebelum ke soal, saya akan menjelaskan dulu masing-masing dari tabung yang ada pada papan nilai dan tempat. Tabung yang warna merah ini merupakan tabung satuan. Yang warna pink semuanya ini merupakan tabung puluhan. Sedangkan yang warna biru merupakan tabung ratusan. Lalu untuk tabung yang warna oranye ini merupakan tabung untuk penyimpanan jika jumlah satuan sama puluhan lebih dari angka 10. Sebelum lanjut ke soal, kita harus siapkan dulu sedotan. Yang warna hijau merupakan sedotan satuan. Yang warna merah merupakan sedotan ratusan. Sedangkan yang warna kuning merupakan sedotan puluhan. Masing-masing sedotan diikat sejumlah 10.
Teman, sekarang kita coba ya ke soal penjumlahan. Teman-teman, jangan lupa di kotak bagian sini disimpan simbol penjumlahan, yaitu tanda plus. Soalnya yaitu 20 ditambah 12. 20 itu merupakan puluhan, merupakan angka puluhan, maka disimpannya di tabung puluhan. Jangan lupa sedotannya harus warna kuning ya, karena warna kuning itu merupakan puluhan. Lalu angka yang kedua yaitu 12. 12 kalau dipisah, maka di sini disimpan 10 yang merupakan puluhannya. Lalu yang angka 2 merupakan angka satuan, maka disimpan di tabung satuan. Berjumlah ini 2. Kalau sudah disimpan di masing-masing tabung, langkah selanjutnya yaitu tinggal langsung dijumlahkan saja ke bawah. Yang ini, yang atasnya kan kosong, jadi langsung diturunin aja ke bawah. Lalu yang bagian atas dipindah ke sini di tabung hasil. Nah, maka kelihatan hasilnya jadi 32. Sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu pengurangan. Nah, jangan lupa ininya simbolnya diganti sama simbol pengurangan. Soalnya yaitu 32 dikurangi 14. Kita simpan di sini puluhannya sebanyak 30. 3 ikat. Lalu di sini di satuannya 2. Angka yang kedua yaitu 14. Berarti kita simpan di sini 10. Di sini 4. Di sini 4. Yang ini kan nggak bisa ya, kalau 2 dikurangi 4 pasti hasilnya minus. Maka yang satuan ini boleh pinjam ke puluhan. Sini pinjam. Jadi jumlahnya 12. Kalau sudah gini baru bisa kita ambil sejumlah 4. Nah, kita simpan di sini hasilnya. Lalu yang ini 20 dikurangi 10. Kita ambil 10. Lalu yang ininya turunkan ke hasilnya. Maka hasil 32 dikurangi 14 hasilnya sebanyak 18. Sekarang kita akan mencoba perkalian menggunakan media stik es krim. Soalnya yaitu 12 dikali 15. Kita simpan di sini stik es krim yang berwarna kuning. Warna kuning itu tadi merupakan puluhan. Lalu yang original, yang satuannya kita letakkan di sini 2. Ini 10, lalu yang ini satuannya 2, jadi 12 dikali 15. Kita simpan di sini yang merupakan puluhannya. Lalu kita simpan di sini stik es krim yang originalnya sejumlah 5. Kalau sudah disusun secara vertikal dan horizontal, langkah selanjutnya yaitu kita hitung stik es krim yang saling bersentuhan. Yang ini kuning sama kuning, berarti kan kuning itu puluhan. Kalau bersentuhan jadi ini jumlahnya 100. Ini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Kalau yang original sama yang original berarti itu tetap satuan. Kita hitung jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka perkalian dari 12 dikali 15 adalah 180. Alhamdulillahirrabbilalamin.
kita telah menyelesaikan papan, nilai, dan tempatnya. Mohon maaf dengan atas segala ketidaknyamanan atau ada kesalahan dan kekurangan. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.